Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah, tiada putus-putusnya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, karena dengan nikmatnya kita bisa melakukan berbagai aktivitas dari bangun tidur dan sampai kita tidur kembali dan tidur selama-lamanya. Semoga waktu yang tersisa ini menjadi bermanfaat, menjadi berfaedah, dan bisa memberikan nilai daya bagi kita sekalian. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Asr, wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mereka yang saling mewasiatkan kebenaran dan saling mewasiatkan kesabaran. Jamaah rahimakumullah, saling memberi nasihat atau pesan kebenaran di seluruh bidang kebaikan merupakan kebiasaan kaum salafus soleh. Karena dengan memberi nasihat atau pesan yang dapat meluruskan segala yang bengkok dan dapat menyusun berbagai rencana yang lebih baik. Kita tidak bisa melihat kelemahan dan kekurangan kita, maka kita butuh cermin untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki diri kita supaya parasnya bagus, supaya kita terlihat rapi. Itu bisa dilihat dari cermin yang kita lihat. Maka nasihat keagamaan itu adalah sebagai cara kita untuk memperbaiki diri kita, sehingga kita bisa selalu di dalam jalan yang benar. Jamaah rahimakumullah, tidak seorang pun dari mereka yang merasa berat jika diberi nasihat yang baik atau jika diluruskan kekurangannya. Kita bisa belajar dari filosofi sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Imam bila bacaannya atau gerakannya salah, maka makmumlah yang akan mengevaluasi, akan memperbaiki dengan mengucap subhanallah apabila gerakannya salah, apabila ucapannya ataupun kata-katanya ataupun bacaan ayat-ayat Al-Quran ada yang salah, maka diluruskan atau diingatkan oleh makmum. Nah, inilah cara kehidupan sosial kita untuk selalu memberikan nasihat atau memberikan perhatian kepada kita agar kita senantiasa baik. Sebaliknya, mereka mau menerima semua nasihat yang baik, seperti yang disebutkan bahwa ada seorang yang berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu, wahai Umar, hendaknya engkau takut kepada Allah. Ia mengulangi ucapannya berkali-kali
sampai ia diperingati oleh salah seorang yang hadir. Umar tidak marah ketika diberi nasihat yang baik oleh lelaki itu. Sebaliknya ia berkata, tidak ada kebaikan di antara kami jika tidak ada yang mau memberi nasihat kepada kami, dan tidak ada kebaikan pula di antara kami jika tidak ada yang mau mendengar nasihat yang baik dari orang lain. Jamaah rahimakumullah, pada suatu kali Umar ditegur oleh seorang wanita tua ketika ia melarang meninggalkan harga mas kawinnya atau melarang meninggikan harga mas kawinnya. Maka Umar menyadari kesalahannya sehingga ia membetulkan ucapan wanita tua itu, dan ia berkata, sesungguhnya wanita tua itu benar ucapannya dan Umarlah yang salah. Disebutkan juga Umar radhiyallahu an pernah menulis surat kepada Sa'ad ibnu Abi Waqqas, panglima perangnya ketika menghadapi pasukan Persia. Dalam suratnya ia memberi nasihat yang baik kepada Sa'ad dan sebagai berikut. Wahai Sa'ad, janganlah kamu merasa bergembira karena engkau termasuk paman dan sahabat Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menghapus keburukan dengan keburukan, tetapi Dia akan menghapus keburukan dengan kebaikan. Ketahuilah bahwa tidak ada manusia yang mulia di sisi Allah karena keturunannya, tetapi karena ketaatannya. Menurut Allah, semua orang adalah sama. Mereka hanyalah hamba-hambanya yang masing-masingnya diberi keistimewaan lebih dari yang lain. Karena itu, ikutilah perjalanan Rasulullah SAW yang pernah engkau saksikan sejak beliau sallallahu alaihi wasallam diutus sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami. Itulah corak hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang mau menasihati saudaranya dan yang dinasihati mau menerimanya. Umar menasihati Sa'ad ibnu Abi Waqqas seperti itu karena ia khawatir kalau Sa'ad membanggakan dirinya sebagai paman dan sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam menilai kedudukan seseorang bukan dari keturunan atau dari materi atau dari jabatan atau dari status sosial seseorang, tetapi Allah akan menerima dari sisi ketakwaannya sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga kita termasuk orang-orang yang paling mulia di sisi Allah dan orang-orang yang paling bertakwa, sehingga sukses di dunia dan selamat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.